wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian untuk tema kajian kita pada malam hari ini akan membaca surat Al-Fil, ya, surat Al-Fil. Ada cerita, ya, ada cerita. Nampaknya ada yang tahu arti dari Al-Fil itu gajah, gitu ya, gajah. Kemudian cerita ini berawal ketika ada seorang imam yang setelah membaca Al-Fatihah itu dia membaca surat Al-Baqarah, gitu. Membaca surat Al-Baqarah. Ternyata imamnya bacaannya kepanjangan, sehingga membuat makmum dongkol, ya, makmum kesel, karena memang gak boleh kan imam baca Qur'annya kepanjangan. Biasanya kalau orang-orang yang hafal Quran itu suka kelupaan, gitu ya, berasa pendek padahal orang udah kesemutan, gitu. Semutan. Nah, akhirnya ketika gitu si makmum nanya, itu apa, surat apa yang dibaca oleh imam? Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya apa? Sapi, katanya, gitu ya, sapi. Nah, besoknya imamnya ditanya, sekarang mau baca surat apa? Surat Al-Fil, katanya. Wah, kemarin aja baca surat sapi panjang banget, gimana baca surat gajah, gitu kan sekarang? Ya, ceritanya garing nggak? Baik. Nah, jadi Al-Fil artinya gajah. Ini diambil dari cerita yang menjadi latar belakang dan juga yang ada di dalam surat ini sendiri, yaitu tentang pasukan gajah, ya, pasukan gajah. Jadi berawal dari sebuah kisah juga ketika di Yaman ada waktu itu sebuah negeri yang bernama San'a. San'a itu sebenarnya sekarang nama ibu kota Yaman. San'a ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Abraha. Kayaknya Abraha nggak asing ya namanya. Ya, nah jadi Abraha ini ternyata dia itu orang Afrika. Orang yang diutus oleh raja di salah satu negara di Afrika yang bernama Abyssinia atau Habasyah atau Ethiopia, gitu ya, Ethiopia. Jadi ceritanya dulu di Yaman ada sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seorang raja zalim, yaitu di negeri yang ada di Yaman, namanya negeri Himyar. Negeri Himyar ini dipimpin oleh seorang raja bernama Dzunnuwas, yang agamanya, latar belakang agamanya Yahudi, katanya. Tapi anehnya Yahudi tapi ngaku diri jadi Tuhan, gitu. Udah apa ya? Udah sindrom, gitu. Sindrom kekuasaan, sindrom, jadi kata orang dia inginnya kuasa banget, gitu, total, sehingga dia ngaku jadi Tuhan. Nah, kemudian singkat cerita, si raja ini dalam satu kesempatan dia
melakukan pembantaian terhadap salah satu suku yang ada di negerinya yang bernama suku Najran. Kenapa mereka dibantai? Ternyata suku Najran ini orang-orangnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah setelah didakwahi oleh seorang pemuda. Didakwahi oleh seorang pemuda yang akhir hayat dari seorang pemuda ini mati syahid, dieksekusi mati oleh si raja zalim tadi di sebuah panggung di alun-alun yang eksekusinya itu menghadirkan seluruh masyarakat dari suku Najran tadi. Dan ternyata justru ketika si dai muda ini dieksekusi mati, orang-orang yang hadir justru semuanya beriman kepada Allah, gitu. Beriman kepada Allah dan gak mau mengakui kalau si raja itu Tuhan mereka, gak mau. Nah, ini membuat si rajanya semakin murka, semakin marah, lalu seluruh masyarakat dari suku Najran itu dipaksa untuk murtad, gitu. Dipaksa untuk murtad. Satu persatu mereka disuruh ngantri, kemudian ditanya gitu, mau murtad atau enggak. Kalau enggak mau murtad, mereka dilempar ke dalam parit, yang di dalam parit itu dinyalakan api yang sangat besar. Api bergejolak gitu ya, besar. Mau murtad atau enggak? Kalau enggak mau murtad, langsung mereka dilempar ke dalam api. Dan yang luar biasa, tidak ada satupun dari mereka yang tadi sudah beriman, sudah bersyahadat itu yang mau murtad. Gak mau. Mereka semuanya memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Ya, mungkin diantaranya karena keteladanan sang dai, gitu ya. Kalau dai kita saja rela mati untuk membela agamanya, untuk membela ketauhidan kepada Allah, ya kita juga rela mati, kata mereka. Semuanya, gitu, semuanya. Sampai akhirnya dari seluruh antrian itu diceritakan ada sekitar 20.000 orang yang dibakar hidup-hidup karena mereka nggak mau murtad saat itu. Dan diceritakan yang terakhir, ini sebenarnya cerita hadis ya, tapi hadisnya memang panjang. Tadi saya potong di bagian akhirnya gitu ya. Ceritanya panjang gitu ya. Nah, jadi di akhiri hadis itu kata Rasulullah, ada yang terakhir dari antrian itu seorang ibu, yang ibu-ibu ini menggendong bayi yang masih merah gitu. Karena dia menggendong bayi, maka si ibu ini merasa kasihan sama si bayinya. Masa saya harus harus membawa bayi yang tidak berdosa ini ke dalam kobaran api sehingga dia ikut mati. Ternyata ketika sang ibu ada dalam keraguan, justru Allah menguasakan kepada bayi itu bisa bicara. Jadi ini salah satu bayi ajaib yang bisa bicara. Si bayinya bilang kepada ibunya, la takhafi ya ummah, fa innaki 'alal haqq. Jangan takut wahai bunda, karena engkau berada di jalan yang benar. Akhirnya ketika bayinya bicara, sang ibu hilang sama sekali keraguannya. Dia kembali kepada kekuatan keyakinan keimanannya. Akhirnya dia siap untuk dilemparkan ke dalam api yang bergejolak tadi. Udah tuh semuanya akhirnya dibakar oleh si raja zalim tadi. Walaupun di sisi lain ada cerita, ternyata ada satu orang yang melarikan diri gitu. Ketika disuruh ngantri itu, dia melarikan diri. Dan melarikan dirinya itu jauh banget. Kalau kemarin ketika berbicara tentang kebiasaan orang Quraisy, di surat Quraisy gitu ya, surat Quraisy, orang Arab, khususnya orang Makkah, itu biasa melakukan perjalanan dagang mereka di 2 musim ke Yaman, di negeri yang sedang dibahas, dan ke Syam, ke Suriah.
Ya, salah satu negeri yang kemarin juga terkena gempa ya bersama dengan Turki kemarin, Suriah. Nah, jadi si orang yang melarikan diri ini, dia lari dari Yaman ke Suriah. Namanya Daus katanya. Nah, salah satu penggalan namanya itu Daus. Jadi dia lari. Untuk apa dia lari ke Suriah? Kenapa harus Suriah yang dipilih? Karena Suriah adalah sebuah negeri yang masyarakatnya, bahkan penguasanya itu agamanya sama dengan orang-orang yang dibantai di Najran, dari kabilah Najran, suku Najran tadi. Jadi berhari-hari dia lari, akhirnya sampai ke Suriah, kemudian dia melaporkan apa yang dilakukan oleh Raja Himyar Dzunwas tadi. Kemudian si Raja Syam, Raja Suriah itu lapor lagi ke raja yang lebih tinggi, karena Suriah itu berada di bawah kekuasaan Romawi Timur. Yang Romawi Timur itu pusatnya ada di Konstantinopel. Konstantinopel itu sekarang jadi Istanbul di Turki ya, ibu kota Turki waktu itu. Nah, jadi Raja Syam lapor ke Kaisar Romawi, lalu Kaisar Romawi menugaskan kepada raja di Afrika tadi, Raja Najasyi, untuk mengirimkan pasukan ke Yaman untuk menumpas kezaliman Raja Dzunwas tadi. Kenapa kok yang ditugaskan oleh Raja Romawi itu Raja Ethiopia, Raja Najasyi? Karena dari Najasyi ke Yaman itu dekat, walaupun nyebrang lautan, tapi dekat gitu, jaraknya itu lebih dekat. Akhirnya kemudian Raja Najasyi mengirimkan pasukan, yang pasukan ini dipimpin oleh seorang panglima yang bernama Aryad. Panglima bernama Aryad. Namanya aneh-aneh ya, Pak. Aneh-aneh. Nanti ingat gak ya namanya? Ya gak masalah lah, lupa juga gak apa-apa. Kemudian Aryad ini ternyata memiliki wakil, asisten panglima, ada senopati tangguh, senopati gagah yang bernama Abraha. Gitu. Baru nyambung ke situ ya ceritanya. Abraha. Nah, maka berangkatlah pasukan ini menyeberangi lautan, dan di antara kendaraan perang yang mereka bawa, selain kuda-kuda perang, onta, juga ada gajah-gajah. Dan ada gajah yang paling besar di sini dalam tafsir Jalalain gitu ya, menyebutkan nama gajah, namanya Mahmud. Gajahnya bernama Mahmud gitu. Ini gajah yang paling besar yang ada dalam pasukan Abraha, yang ditunggangi oleh Abraha nanti ketika nyerang Ka'bah gitu. Ketika nyerang Ka'bah. Jadi mereka ini kan agak aneh sih awalnya ya. Mereka berangkat dari Najasyi, dari Habasyah, dari Ethiopia, nyebrang ke Yaman sebenarnya untuk menumpas kezaliman. Tapi belakangan ketika si Abraha udah jadi raja, justru dia jadi raja zalim gitu. Memang ini ya, fitnah kekuasaan gitu. Tadi sindrom gitu ya, sindrom kekuasaan. Jadi nyebrang, kemudian singkat cerita pasukan yang dipimpin oleh Panglima Aryad, pasukan dari Ethiopia ini berhasil mengalahkan pasukan Raja Zolim Dzunwas, Raja Himyar tadi. Sehingga peperangan ini menjadi sejarah dari hilangnya nama sebuah negara, yaitu Himyar. Sejak peristiwa itu di peta dunia itu nggak ada lagi kerajaan yang bernama Himyar. Kenapa? Karena rajanya diganti oleh Panglima Aryad tadi, gitu ya, Panglima Aryad. Tapi nama kerajaannya juga diganti, bukan cuma rajanya yang diganti dengan nama San'a tadi.
San'a. Dan ternyata belum lama Aryab berkuasa, dia dikudeta oleh wakilnya yaitu Abraha. Jadi mereka berduel, sengit, hampir mati dua-duanya, tapi Abraha nggak jadi mati. Yang mati adalah Aryab, sang panglima. Akhirnya karena sang panglima Aryab mati, maka yang jadi raja adalah Abraha. Nah gitu. Jadi akhirnya Abraha berkuasa. Terus setelah Abraha berkuasa, dia membangun gereja, gitu ya, gereja yang juga istana yang sangat-sangat megah, gedung pencakar langit paling tinggi di situ yang ada saat itu. Makanya orang-orang menamai istana atau gereja ini dengan nama Al-Qullais atau Zulqullais. Qullais, kenapa namanya Qullais? Jadi ini nih peci, bahasa Arabnya itu kolan siwah, kolan suwatun. Kemudian ketika orang mau melihat puncak istananya Abraha, ininya itu hampir jatuh gitu, pecinya. Makanya kenapa istana itu dinamai Al-Qullais atau Zulqullais gitu. Yaitu bangunan yang suka menjatuhkan peci gitu. Saking tingginya. Ya langka kan saat itu gedung-gedung tinggi gitu. Nah akhirnya ini sangat megah. Kemudian juga istana ini dilapisi oleh emas. Luar biasa ya. Kalau kita mah Monas itu cuman puncaknya doang yang dilapisi oleh emas. Kemudian ada satu keinginan yang menjadi obsesi Abraha. Apa keinginannya? Dia ingin agar orang-orang yang ada di sekitar Jazirah Arab, yang setiap tahun di musim haji mereka selalu tawaf mengelilingi Ka'bah, Abraha ingin mereka berpindah, tidak lagi mengelilingi Ka'bah tapi mengelilingi istananya dia. Gitu. Itu yang diinginkan oleh Abraha. Akhirnya kemudian keinginan Abraha ini kan menggemparkan seantero Jazirah Arab tuh. Sehingga orang-orang Arab khususnya yang ada di dekat Mekah yang juga memahami tentang kesucian dan kemuliaan Ka'bah, mereka marah. Dan di antara yang marah emosi ini, salah satunya ada yang tidak bisa menahan emosi sehingga berangkat ke Yaman, ke San'a tadi, kemudian melumuri istananya Abraha, mohon maaf, dengan kotoran manusia. Gitu. Sehingga tindakan dia ini benar-benar menghabiskan kesabaran Abraha. Sehingga sejak detik itu Abraha langsung menyiapkan pasukan untuk menyerang Ka'bah. Nah, ini latar belakang yang agak panjang dari cerita tentang surat Al-Fil. Sekarang kita masuk dulu ke ke surat Al-Filnya sebelum berbicara tentang proses penyerangan Ka'bahnya ya. Karena memang ceritanya kan ada di dalam surat Al-Fil itu sendiri. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, tidakkah engkau memperhatikan? Tara, tidakkah engkau memperhatikan, wahai Muhammad? Alam tara, tidakkah engkau memperhatikan, wahai Muhammad, kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu bertindak? Kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu, rabbuka, bertindak bi ashabil fil, kepada pasukan gajah. Gitu. Kepada pasukan gajah. Siapa pasukan gajah?
yaitu pasukan Abraha yang berniat untuk menghancurkan Ka'bah tadi. Ka'bah. Memangnya apa yang yang Allah lakukan, yang Allah perbuat terhadap pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha tadi? Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al kaidahum fi tadlil." Bukankah kami jadikan tipu daya mereka dalam kesesatan, dalam kegagalan, gagal total, gitu ya. Fi tadlil. Alam naj'al, bukankah kami jadikan kaidahum, tipu daya mereka, fi tadlil, dalam kegagalan, dalam kesesatan, benar-benar gagal total. Jadi tadi kita lanjutkan lagi ceritanya, ya. Abraha ini disebut ashabil fil, pasukan gajah. Sebenarnya gajahnya itu nggak banyak, tapi kan memang ada sebuah pasukan perang yang di dalam pasukan itu ada beberapa ekor gajah. Itu sesuatu yang benar-benar baru orang Arab itu baru lihat gitu, baru lihat. Karena di Arab kan nggak ada gajah kan, gitu. Karena memang gajah ini adalah gajah yang diseberangkan dari Afrika tadi, gitu. Yang punya gajah kan Afrika salah satunya, gitu ya, salah satunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama pasukan ini dengan nama yang memang dikenal, diingat oleh orang-orang Arab. Jadi kan ayat ini turun sekitar 45 tahun setelah kejadiannya. Kan kejadian penyerangan Ka'bah ini adalah pada tahun menjelang kelahiran Rasulullah, gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah lahir pada tahun tersebut, yaitu tahun penyerangan Ka'bah. Kemudian setelah 40 tahun Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian beberapa tahun berikutnya ketika Rasulullah berdakwah di Makkah, turun surat Al-Fil ini, gitu. Jadi kata ahli sejarah itu kurang lebih sekitar 45 tahun jarak antara terjadinya penyerangan Ka'bah dengan turunnya surat ini, gitu. Turunnya surat ini. Jadi Ashabul Fil ini memang nama yang terkenal, yang diingat oleh orang-orang Arab tentang pasukan yang menyerang Ka'bah itu. Kemudian tadi kan, jadi kaidahum, tipu daya, usaha yang dilakukan oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah itu kan mulai dari membangun gerejanya, membangun istananya. Dia membangun istana yang megah, yang dia pikir bisa mengalihkan ketertarikan orang untuk berhaji ke Ka'bah, gitu. Jadi ini kan jauh lebih megah daripada Ka'bah. Padahal yang dia nggak pahami, gitu ya, yang dia lupakan, orang tawaf mengelilingi Ka'bah itu sama sekali bukan karena bentuknya yang bagus, gedungnya yang megah dan tinggi, gitu, dan seterusnya. Itu sama sekali enggak. Karena Ka'bah itu kan hanya berbentuk kotak, gitu kan ya, hanya berbentuk kotak. Udah itu aja. Tapi kenapa kemudian orang-orang selalu tawaf setiap tahun, setiap musim haji dari seluruh penjuru negeri di sekitar Jazirah Arab? Ya karena mereka memahami kemuliaan Ka'bah, bukan masalah bentuknya, bukan. Itu yang dilupakan oleh Abraha, gitu. Jadi merasa gagal kan, Abraha, kok bisa ya, padahal istana saya jauh lebih bagus, jauh lebih megah,
jauh lebih istimewa secara fisik daripada Ka'bah, tapi mereka nggak mau berpaling sehingga mengganti tujuan tawafnya, tujuan haji dan umrohnya itu ke Yaman. Itu yang membuat Abraha marah juga. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan rencana jahatnya Abraha ini gagal total. Bagaimana kemudian Abraha itu tadi ketika berangkat menuju Mekah, di sepanjang jalan sebenarnya ada beberapa kelompok yang berusaha menghalangi tujuan Abraha. Tapi kelompok-kelompok ini sama sekali bukan tandingannya Abraha. Mereka dengan mudah dikalahkan oleh pasukan Abraha, sehingga Abraha terus melanjutkan perjalanannya menuju Ka'bah. Dan dalam situasi dan kondisi seperti itu, Abraha benar-benar merasa di atas angin karena nggak ada orang yang bisa menghalangi tujuan dan niat dia. Sampai akhirnya ketika sampai di dekat Ka'bah, di dekat Mekah gitu ya, di satu lembah, kemudian Abraha istirahat, ngecamp di situ, mengistirahatkan pasukannya, lalu dia mengutus prajuritnya untuk menemui pemimpin orang-orang Quraisy. Ya, pemimpin orang-orang Quraisy untuk apa? Untuk menyampaikan bahwa dia ingin menghancurkan Ka'bah. Gitu. Siapa pemimpin Quraisy? Pemimpin Quraisy adalah kakeknya Rasulullah, Abdul Muttalib. Gitu ya, Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib ini setelah ditemui, diminta untuk menghadap kepada Abraha, maka Abdul Muttalib pun datang. Gitu ya, datang. Ketika datang, kemudian Abraha menyampaikan niatnya, lalu kata Abraha, jangan coba-coba untuk menghalangi saya, gitu ya, ngancam. Jadi kan Abdul Muttalib juga tahu apa yang dialami oleh orang, kata Abraha gitu. Jangan coba-coba menghalangi niat saya. Kemudian kata Abdul Muttalib, enggak, saya enggak akan menghalangi kamu. Gitu. Saya datang ke sini hanya ingin meminta agar 200 ekor unta yang kalian rampas kembalikan kepada saya. Nah, itu membuat membuat Abraha itu heran sebenarnya. Kok seorang pemimpin, seorang raja nggak mikirin ininya situs sejarah yang bersejarah, yang suci, yang mulia. Justru malah yang dipikirin hanya unta gitu. Padahal ketika Abraha melihat Abdul Muttalib datang, orangnya benar-benar harismatik, berwibawa, tampan gitu, luar biasa. Kagum sekali Abraha melihat Abdul Muttalib. Tapi ketika Abdul Muttalib bilang, enggak, saya cuma mau minta unta-unta saya yang kalian rampas balikin kepada saya. Nah gitu, kok bisa kamu hanya memperhatikan unta kamu, kata Abraha gitu. Ternyata kata Abdul Muttalib, saya adalah pemilik unta, maka saya memang harus memperhatikan milik saya itu. Sedangkan Ka'bah adalah milik Allah dan Allah lah yang akan menjaganya. Begitu ternyata yang disampaikan oleh Abdul Muttalib. Nah, maka akhirnya udahlah, pokoknya dengan kesombongannya Abraha kemudian melanjutkan niatnya. Setelah dia kasih lagi, udah gak apa-apa, kasih gitu, 200 ekor unta itu dikasih lagi kepada Abdul Muttalib yang sebelumnya dirampas oleh prajuritnya gitu ya, prajuritnya. Kemudian Abdul Muttalib pergi dengan unta-untanya. Mereka kemudian minggir ke bukit, yang dari bukit itu mereka bisa melihat apa yang akan terjadi dengan Ka'bah gitu. Jadi Abdul Muttalib udah mengumumkan kepada masyarakat Quraisy agar jangan dekat-dekat kepada pasukan Abraha karena berbahaya, gitu kata Abdul Muttalib. Nah, ternyata ketika Abraha melanjutkan perjalanan, si Mahmud, gajah tunggangannya itu tidak mau maju gitu. Udah disuruh maju sama Abraha, nggak mau maju. Lalu Abraha pun mencoba mengalihkan arah
ke arah yang lain selain arah Ka'bah, ternyata si Mahmud mau jalan gitu, mau jalan. Tapi ketika kembali dihadapkan ke arah Ka'bah dan disuruh maju, si Mahmud nggak mau jalan gitu. Jadi Mahmud juga kan akhirnya pada saat si Abraha marah-marah karena gajahnya nggak mau maju, wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala, dan Allah mengutus alaihim kepada pasukan gajah, kepada pasukan Abraha, tayran burung ababil yang bergelombang, yang berkelompok, banyak sekali burungnya itu. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah Subhanahu wa taala mengutus pasukan burung banyak. Kalau kita mah biasanya nyebut namanya burung ababil gitu ya. Padahal ababil itu sebenarnya artinya banyak, bergelombang gitu, banyak banget memang. Burungnya kecil-kecil tapi banyak banget. Lalu di ayat keempat dikatakan tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim, burung-burung itu melempari pasukan Abraha bihijaratin, dengan batu, min sijil, yang berasal dari batu yang dibakar oleh api, yang terbakar, yang panas. Jadi burung-burung itu dikatakan masing-masing membawa 3 butir batu. Burungnya kecil, jadi batunya juga nggak gede gitu. Batunya kecil. 3 butir batu itu, 1 di paruhnya, 2 di kakinya gitu, di cakarnya itu, cakarnya. Jadi setiap burung gitu. Lalu kemudian ketika burung itu melempari pasukan Abraha, maka pasukan Abraha yang terkena oleh batu itu, ternyata jika batu ini mengenai kepalanya, maka itu tembus sampai ke bagian bawah badannya gitu, bagian bawah badannya. Maka orang yang terkena oleh lemparan batu burung-burung itu langsung mati dan badannya hancur gitu. Badannya hancur. Di sini digambarkan tentang hancurnya badan mereka itu, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu Allah menjadikan mereka seperti daun yang dimakan oleh ulat. Kebayang ya, daun yang dimakan oleh ulat gitu. Kalau yang belum jadi kotorannya ulat itu juga udah melinting-linting itu, udah udah keriting dan udah gosong gitu, udah gosong. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, kondisi pasukan Abraha itu seperti daun yang dimakan ulat gitu, yang dimakan ulat. Lalu orang yang belum terkena oleh batu lari tunggang langgang ke berbagai arah, tapi walaupun mereka melarikan diri, akhirnya mereka kena juga sama batu-batu itu. Dan ternyata ada juga yang tidak langsung mati di situ. Jadi di mana-mana gitu, mayat-mayat pasukan Abraha yang sebenarnya sudah hancur seperti daun dimakan ulat itu benar-benar membuat para penonton gitu ya, yang ada di itu, di bukit yang bersama Abdul Muthalib itu juga sangat-sangat kaget luar biasa mereka itu. Nah itu, jadi faja'alahum ka'asfim ma'kul. Itu akhir cerita dari orang yang ingin menodai tempat suci, tempat ibadah yang merupakan rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Dan kesucian Ka'bah ini kan memang dia adalah tempat ibadah paling suci. Diceritakan dalam sebuah hadis bahwa masjid pertama yang ada di muka bumi adalah Ka'bah. Kemudian yang kedua, masjid apa? Yang kedua ternyata Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Kan di bulan Rajab, di bulan sekarang ya, Rasulullah itu kan Isra Mi'raj gitu ya. Isra Mi'raj dari Masjidil Haram, dari Ka'bah ke Masjidil Aqsa. Jadi kata
Rasulullah dalam sebuah hadisnya, memang tempat ibadah pertama yang ada di muka bumi ini adalah Masjidil Haram atau Ka'bah. Sedangkan yang kedua adalah Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis yang ada di Palestina, dan jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu adalah 40 tahun. Maksudnya jarak ininya, dibangunnya atau adanya gitu, 40 tahun. Kalau bukan jarak jauhnya ya. Kalau jarak jauhnya kan sekitar 1400 km ya antara Makkah dengan Yerusalem itu. 1500 atau 1450 meter itu Jakarta mana? Lebih ya. Jadi sampai ke Banyuwangi gitu ya, ke ujung gitu. Oh, sampai ya. Nah itu waktu itu kan Rasulullah menempuh dalam waktu hanya sebagian malam saja. Padahal kalau 1500 km itu kan bisa ditempuh dengan mobil saja sekitar 15 jam gitu. Kalau PP berarti 30 jam gitu kan. Ya memang itu adalah namanya juga mukjizat. Itu kekuasaan Allah, itu kekuasaan Allah. Dan di sini seorang raja sombong ingin melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin menodai kesucian Baitullah Al-Haram, Masjidil Haram, Ka'bah. Maka Allah menjaganya seperti yang dikatakan oleh Abdul Muttalib. Makanya kita mengambil pelajaran, jangan sampai kita menjadi orang yang dalam tindakan kita bisa menodai kesucian rumah-rumah Allah gitu ya, masjid-masjid. Cuman juga ada tindakan yang menjadi pelajaran juga bagi kita, yaitu tindakan orang yang melumuri istananya Abraha dengan kotoran manusia gitu. Maksudnya apa? Jadi tindakan dia itu kan membuat Abraha marah. Nah, jangan sampai gini, tindakan kita membuat orang membenarkan tindakan kejahatannya gara-gara kesalahan kita gitu. Jadi kata dia, nggak masalah kita nyerang Ka'bah. Orang yang melumuri istana kita itu adalah simpatisan Ka'bah gitu. Nah gitu, jangan sampai gitu ya. Nggak apa-apa kita membantai umat Islam yang ada di, kalau misalkan di Thailand gitu ya, ada di daerah-daerah Thailand Selatan, nggak apa-apa kita membantai umat Islam karena mereka itu orang-orang yang anarkis, teroris misalnya kayak gitu. Jadi orang suka membenarkan tindakan mereka gara-gara tindakan yang dilakukan oleh oknum, bahasanya gitu ya, oleh oknum. Jadi jangan sampai kita menjadi oknum, itu maksudnya. Jangan sampai kesalahan tindakan kita membuat orang melihat agama kita ini negatif, kemudian dia membenarkan kalau dia melakukan tindakan menodai agama kita atau bahkan melakukan kejahatan kepada umat Islam. Masya Allah. Ini tadabbur kita tentang surat Al-Fil. Wallahu a'lam bishawab. Jika masih ada waktu silakan. Masih ada nggak ya? Oh masih ada ya, masih 8 menit ternyata. Agak mirip dengan surat Quraisy kemarin gitu ya, Quraisy. Apa maksud kemiripannya? Maksud kemiripannya itu begini. Surat Quraisy, Allah Subhanahu wa taala menegur, mengingatkan orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy tentang kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Kenikmatan apa? Kenikmatan mereka bisa sejahtera dan aman dari gangguan orang-orang jahat, dari para begal, para perampok. Itu gara-gara apa? Gara-gara Allah yang memberikan keamanan dan kesejahteraan kepada mereka. Kenapa Allah memberikan keamanan dan kesejahteraan kepada mereka? Di antaranya karena keberadaan Ka'bah di kampung mereka, di tempat mereka, di tengah-tengah perumahan perkampungan mereka. Allah muliakan mereka dengan keamanan dan kesejahteraan. Dan gitu ya. Nah, itu kemarin ya di surat Quraisy.
Dan kenikmatan itu juga Allah gambarkan, Allah perlihatkan kepada orang Quraisy khususnya, yaitu ketika Allah menjaga rumah sucinya Baitullah, Masjidil Haram, yaitu Ka'bah, pada saat tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi niat Abraha, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, dia ingin membela siapapun, dia ingin membela apapun, maka yang dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah terkalahkan. Sedangkan jika Allah sudah berniat, sudah menginginkan kehancuran terhadap orang yang ingin menodai tempat sucinya, syiar sucinya, maka akan Allah hancurkan. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun orangnya tadi orang yang paling gagah saat itu, gak ada yang bisa mengalahkan, gitu ya. Nah, itu yang dialami oleh Abraha yang digambarkan di dalam surat Al-Fil ini, gitu ya, surat Al-Fil. Dan kemudian tentu saja selain Rasulullah dan juga orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, kita juga harus selalu ingat atas setiap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai karena kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, Allah memberikan teguran yang dengan keras kepada kita. Na'udzubillah, gitu ya, na'udzubillah. Justru kita berharap, berdoa kepada Allah, jika ingin memberikan teguran, maka berikanlah teguran dengan kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Sehingga kita sadar ketika kita lalai, ya Allah, kita dapat nikmat, kemudian kita nggak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Jangan sampai menunggu seperti apa yang dialami oleh orang-orang Quraisy yang diceritakan dalam surat Quraisy dan surat Al-Fil. Karena dalam hidup kita betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita bimbingan, taufik dan hidayahnya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yang dengan syukur itu Allah akan terus menambahkan nikmatnya untuk kita, dan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik. Oh ya, silakan. Pertanyaan sedikit. Oh ya, enggak. Antara kejadian Raja Abraham menyerang Ka'bah dengan turunnya surat Al-Fil itu 45 tahun. Ya. Tapi saya pernah dengar informasi bahwa Nabi Musa diturunkan Taurat itu selama 40 hari. Quran komplit itu hanya 23 tahun. Dalam 23 tahun komplit diturunkan ke Nabi Muhammad. Jadi apakah Al-Fil itu setelah diturunkan setelah Quran selesai semua atau bagaimana? Oh, baik. Informasi atau saya salah informasi? Ya, baik. Ya. Nah, jadi Al-Fil ini kan salah satu surat di dalam Al-Quran. Jadi dia ini salah satu ayat dan surat Al-Quran yang turun dalam masa 23 tahun itu, gitu. Jadi kan Al-Quran turun mulai ketika Rasulullah di Gua Hira itu, yaitu surat Al-Alaq, gitu ya, surat Al-Alaq. Kemudian ketika Rasulullah berdakwah di Makkah selama 13 tahun, nah itu turun ayat-ayat yang terutama atau ya yang ada di antaranya di akhir-akhir Al-Quran, yaitu juz 29 dan 30. Jadi dua juz ini 29, 30 gitu ya, dari mulai surat Tabarak, surat Al-Mulk sampai surat An-Nas, mayoritas paling banyak itu turun di Mekah saat Rasulullah dakwah di Makkah. Walaupun ada yang di Madinah tapi sedikit, gitu, sedikit. Nah, jadi di antara dua juz ini memang kebanyakan turun di Makkah.
Dan salah satu yang turun di masa Makkah itu, jadi di awal-awal dalam rentang waktu 23 tahun itu adalah surat Al-Fil, gitu ya, surat Al-Fil ini. Jadi Al-Alaq, kemudian Al-Muddathir, kemudian ada surat-surat lainnya, semuanya gitu ya, yang ada di Juz Amma, khususnya surat-surat pendek itu memang di awal-awal masa Rasulullah dakwah di Makkah 23 tahun itu. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Mari sama-sama kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.